Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Ade Andriani, Guru Pendidikan Agama Hindu di SD Negeri 2 Kaliangat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM PPG 2401171349. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025256083 pada materi bagi bagian pancayatnya, materi di kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Aturan tangan dari Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita belajar mata pelajaran agama Hindu. Coba perhatikan. Mari sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa untuk memohon keselamatan dan juga kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran anak-anak dulu ya. Ada yang tidak hadir? Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, silakan anak-anak angkat tangan, ya bilang hadir, ya. Gusti Ayu Kadenwi Saraswati. Hadir. Putu Mutiara. Hadir. Mau hadir ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan teman-teman berdiri. Pandangannya ke depan, ikuti lagunya. Silakan duduk kembali. Sekarang coba perhatikan ke depan anak semua. Di layar sudah ada sebuah gambar. Coba anak lihat. Di sana ada gambar kegiatan. Kegiatan apakah yang ada di gambar itu? Kegiatan sembahyang. Pernahkah anak melakukan itu? Coba siapa yang pernah melakukan kegiatan di depan? Ya, pasti semua anak-anak pernah melakukan persembahyangan. Pernahkah anak melaksanakan yadnya? Yadnya apa saja yang pernah anak-anak lakukan? Coba angkat tangannya. Yadnya apa yang pernah anak-anak lakukan? Dewayanya, ya contohnya bersembahyang. Ditujukan kepada siapa saja yadnya yang anak-anak lakukan? Siapa? Puja Sang Yang Widi Wase. Nah, selain Sang Yang Widi Wase, ada lagi kalau kita beribadah ditujukan ke siapa-siapa saja. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran ini, anak-anak mempelajari 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami pengertian pancayatnya. Ya, yang kedua itu anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan contoh penerapan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak dengarkan masalah yang ada di layar. Ya, orientasi masalahnya di video pembelajarannya. Ya. Swastiastu, selamat menyaksikan video ini ya. Mbak Geni,
Wati dan Dharma berkunjung ke rumah Ayu. Di sana ada juga ibunya Ayu. Mereka duduk sambil menceritakan kegiatan yang mereka lakukan saat perayaan Hari Raya Nyepi. Ayu bercerita bersembahyang bersama keluarga ke pura. Wati bercerita mengikuti pelaksanaan upacara menjamu. Sedangkan Dharma bercerita melakukan persembahyangan dan membersihkan tempat suci bersama ayah. Ayu bertanya, apa itu pancayatnya? Sedangkan Dharma juga bertanya, apa saja bagian-bagian pancayatnya? Wati pun ikut bertanya, apa saja contoh pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang bisa membantu Ayu, Wati dan Dharma menemukan jawaban dari pertanyaan mereka? Di sana sudah ada masalah. Dapatkah anak-anak membantu menemukan jawaban daripada pertanyaan Ayu, Wati, dan Dharma? Yang dimana Ayu itu bertanya apa sih pengertian pancayatnya. Terus Dharma juga bertanya apa saja bagi-bagian pancayatnya. Dan dari satu, Wati juga bertanya apa saja contoh kegiatan daripada pelaksanaan pancayatnya. Nah, sebentar anak-anak diskusikan dengan kelompok anak-anak. Masih semangat? Semangat ya. Dan sebentar anak-anak membentuk sebuah kelompok ya, diskusikan masalah yang sudah tadi anak saksikan. Ya, sebelum itu, nah, mari kita ice breaking dulu. Ya, biar tambah semangat ya. Silakan anak-anak berdiri. Kita ice breaking dulu. Ikuti ya. Sekarang duduk kembali. Anak-anak akan membentuk sebuah kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, berarti di sini ada 3 kelompok yang nanti akan dibentuk. Silakan anak-anak sendiri bentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Baik, sudah semua dapat kelompoknya? Sekarang Ibu bagi kan LKPD-nya ya. Nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya apa permasalahan yang tadi ditampilkan di depan yang anak-anak sudah dengar ya. Kerjakan dengan kelompoknya. Di sana, di LKPD-nya anak-anak bisa lihat, di sana sudah ada beberapa permasalahan yang tadi anak-anak sudah saksikan ya. Silakan mulai mengerjakan.
Baik, gimana? Sudah selesai? Sudah. Selesai. Sekarang anak-anak bisa presentasikan ke depan hasil diskusi anak-anak. Ya, tadi sebentar ya. Ya. Sekarang Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi anak-anak ya. Di sana. Ya, silakan dimulai kelompok 1. Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok kami yaitu Ayen, Yunita, Sari, Aiko, dan nama saya Wulan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Panca artinya 5, Yang lain dengarkan ya. artinya mempersembahkan pengorbanan yang menunjang. Jadi pencariannya artinya 5 macam persembahan suci atau upacara korban. Suci yang melaksanakan akan berusaha hati bersyukur dan berusaha mencapai kesempurnaan hidup. Riwayatnya artinya pengujar atau korban suci yang akan bertugas ditujukan kepada yang dewasa. Persembahan atau korban suci yang akan bertugas ditujukan kepada para waris. Manusianya artinya pengorbanan ciptaan yang akan bertugas ditujukan kepada sesama umat manusia. Hidayatnya artinya persembahan atau korban suci yang akan bertugas ditujukan kepada para wudhu. Hidayatnya artinya persembahan korban suci yang akan bertugas ditujukan kepada para wudhu. Menuliskan contoh pasangan riwayatnya, melaksanakan kesannya. Menulis contoh pasangan kesiannya, melakukan kesannya. Tulislah contoh pasangan manusia ini. Saling membantu antar sesama umat manusia, upacara rambutan atau upacara akhir bulanan. Tulislah contoh pasangan percayaannya. Menjalankan dengan baik dan melaksanakan setiap perasaan orang tua kepadanya. Laksanakan upacara penyajian bagi orang tua yang sedang meninggal. Bisa contoh pasangan percayaannya. Melakukan dan terima saat semacam saatnya sesi. Laksanakan upacara musyawarah calon pemerintah alat sosial ke agung. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Ya. Ada yang bertanya? Bagaimana bisa diterima kelompok 1 presentasinya? Ada yang bertanya? Kalau bertanya silakan. Coba pertanyaan. Ya, dari kelompok 2 apa pertanyaannya? Kelompok Silakan kelompok 1 catat jawaban pertanyaan daripada kelompok 2. Ya, berdiri Dinda. Menurut kelompok 1, apakah yang dimaksud dengan betul niatnya dan apa contoh pelaksanaan dalam kegiatan sehari-hari? Bisa didiskusikan dulu, ya. Terus ada lagi yang bertanya? Jadi dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 pernah melaksanakan kegiatan riwayatnya? Jika pernah, apa contoh kegiatan riwayatnya yang pernah dilakukan? Ya, diskusikan dulu ya. Kalau sudah, bisa ditanggapi atau dijawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Ya, benar. Kegiatan riwayatnya yang pernah saya laksanakan adalah melaksanakan kegiatan dia, berdoa sebelum masa sudah melaksanakan aktivitas, melaksanakan sembahyang pada saat hari suci keagamaan seperti Gagal dan Kuningan, membersihkan tempat suci. Ya. Kita bisa diterima? Bisa, ya. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kelompok 1 bisa ditutup. Aturang para masakti kawitin. Ya, beri tepuk tangan dulu. Sudah. Tadi anak-anak sudah melakukan yang namanya presentasi ya. Anak-anak sudah melakukan berdiskusi tadi dan melakukan presentasi. Itu sudah baik sekali ya, sudah bagus. Ya, anak-anak sudah bisa memecahkan masalah yang ada di orientasi masalah tadi ya. Sedikit sekarang Ibu jelaskan lagi apa itu pengertian pancayanya. Pancayanya itu artinya 5 persembahan suci yang tulus ikhlas.
Terus bagian daripada pancayarnya itu yang pertama adalah dewa, yang kedua resiarnya, yang ketiga manusianya, yang keempat fitrayarnya, dan yang kelima adalah butayarnya. Dewayarnya itu adalah apa? Persembahan suci kepada ide sang yang tinggi. Terus kalau resiarnya itu adalah persembahan suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para resi atau guru. Terus yang ketiga manusayarnya itu adalah persembahan suci yang tulus ikhlas yang ditujukan sesama manusia. Keempat itu fitrayatnya. Fitrayatnya ini adalah persembahan suci yang ditujukan untuk para leluhur. Terus butayatnya ini adalah persembahan suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan untuk para buddha. Nah, apa saja contoh pelaksanaannya? Di sini sudah ada. Dewayatnya itu contoh pelaksanaannya adalah melaksanakan puja trisandia. Karena kan setiap hari sudah melakukan puja trisandia. Terus yang kedua resiarnya, apa contoh pelaksanaannya? Di sini ada menghaturkan atau memberikan punya kepada saat tertentu kepada pandita atau pinangdita. Terus ada lagi hormat dan patuh kepada cabut guru. Guru kalian di sekolah, resi kalian di sekolah itu adalah guru. Ya. Terus manusianya, contoh pelaksanaannya yaitu satu, saling membantu antar sesama umat manusia. Fitrayatnya, contohnya satu, mendengarkan dengan baik dan melaksanakan setiap nasihat orang tua. Orang tua di rumah anak harus mendengarkan nasihatnya. Terus yang terakhir budayanya, contoh pelaksananya yaitu yang pertama mengaturkan banten saiban sehabis memasak atau bisa dinamakan jadinya sese. Karena pernah makan? Masih semangat? Masih dong ya. Nah sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya Budi silakan. Panca yang terdiri dari dua kata. Panca kelima dan artinya pengorbanan meski. Jadi panca ada 5 macam persembahan yang dilaksanakan pada ikhlas. Ada bagian 5 pancayanya, 1 dewayanya, 2 butayanya, 3 resianya, 4 manusianya, 5 fitrayanya. Sudah? Ya, bagus sekali Budi ya. Tepuk tangan dulu buat Budi. Ada lagi? Ya Ulan silakan. Panci yang dapat diketahui sebagai 5 macam persembahan suci atau upacara persembahan suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus yang tulus ikhlas dalam mencapai usaha mencapai kesempurnaan hidup. Bagian-bagiannya yaitu dewayatnya, manusianya, fitriyatnya, resiarnya, dan fitriyatnya. Ya. Bagus sekali Ulan ya. Itu juga kesimpulan daripada pembelajaran hari ini ya. Kita sebagai umat manusia harus melaksanakan pancayarnya dalam kegiatan sehari-hari. Sudah seperti tadi contohnya melaksanakan persembahyangan. Apa kita melaksanakan persembahyangan adalah untuk apa? Untuk memohon keselamatan kepada ide sang yang tinggi. Ya, itu. Sekarang kumpulkan dulu tes LKPD-nya ya. Selanjutnya evaluasi pembelajaran. Di sini anak-anak akan diberikan suatu tes. Di sini fungsinya tes ini adalah untuk mengukur sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Silakan sebentar anak-anak kerjakan ini ya. Bagaimana?
Jawab tesnya. Bagaimana perasaan anak sekarang setelah belajar kali ini? Ada pelajaran yang belum dimengerti? Sudah semua mengerti ya. Minggu depan kita kembali ke pertemuan minggu depan. Kita akan mempelajari tentang tingkatan yadnya. Ya, mohon di rumah anak belajar ya. Masih semangat? Kalau masih semangat, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ya, Putri Ceneng Ayu. Sekarang anak sudah bisa semua ya. Hadap ke depan ya, sambil duduk saja. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan mengaturkan para sandi. Silakan kelas atau dipimpin. Berdiri. Aturan.